Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Bangrai Diponegoro yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jamaah sekalian, alhamdulillah mari kita lanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada bab tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kita masuki hadis ke-179. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban birrauha'i faqala manil qaum qalu al muslimun faqalu man anta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farafa'at ilaihim ra'atun sabiyya faqalat ali hadha hajjun qala na'am walaki ajrun rawahu al-Muslim. Rawahul Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW berjumpa dengan suatu kaum, sekelompok orang yang mereka ini sedang melakukan perjalanan. Jadi rombongan orang yang sedang melakukan perjalanan. Maka kemudian beliau bersabda, manil qaum, siapakah kaum ini, siapakah orang-orang ini yang dalam kaum ini. Kemudian ada seorang sahabat yang menyampaikan, qalu, ada yang berkata al muslimun, mereka ini adalah orang-orang muslim. Faqalu, kemudian Rasulullah kemudian salah seorang dari rombongan itu bertanya, man anta, siapakah anda? Maka Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah SAW, aku adalah utusan Allah. Kemudian ada farafa'at ilaihim ra'atun sabiyya. Jadi kemudian salah seorang di antara kaum itu ada seorang wanita yang dia itu kemudian mengangkat seorang anak. Jadi anaknya digendong, diangkat sambil dia berkata, ali hadza hajjan, bolehkah apakah boleh anak ini berhaji? Jadi anak kecil ini berhaji. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, na'am walaki ajrun, boleh, benar, anak ini boleh berhaji dan kamu akan mendapatkan pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini jemaah sekalian kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama, bahwa sunnah bagi kita sekalian ketika bepergian atau bertemu dengan sekelompok kaum muslimin, ini kita menyapa atau berkenalan, saling menyapa. Jadi ini penting. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, ketika kita bepergian, berombongan-rombongan gitu maka disunnahkan kita ini untuk menyapa rombongan. Jadi berkenalan, ta'aruf. Dari mana, kemudian siapa. Nah, di sini dengan bersilaturahim ini, dengan berkenalan atau ta'aruf ini, maka akan menguatkan silaturahim di antara kaum muslimin. Jadi sekat-sekat
yang menghalangi dari seseorang ini ya, dihilangkan oleh Islam. Ya, maka sesama Muslim ini menjadi bersaudara, dan dimanapun bersaudara ini disunahkan untuk saling bertemu. Nah ini kalau kita mungkin Bapak Ibu yang biasa atau sudah pernah ya ke Masjidil Haram, itu di sana itu mesti ketemu dengan berombongan-rombongan. Nah, dan ini ketika berjumpa dengan rombongan yang lain disunahkan untuk saling menyapa. Nah, di pengalaman yang pernah saya alami ya di Masjidil Haram itu, kalau ada rombongan dari mana itu selalu, jadi bukan hanya kita tapi mereka saudara-saudara kita dari berbagai macam negara itu juga akan menyapa kemudian dari mana. Nah, kalau orang Indonesia itu titenannya gampang, orangnya kecil-kecil gitu kan. Jadi orang Indonesia itu orangnya kecil-kecil, kulitnya itu khas. Jadi orang kulit Indonesia itu kulitnya khas, sawo mateng. Jadi kulit sawo matang ini khas Indonesia. Jadi kalau orang Afrika hitam, orang Eropa putih, orang Arab tinggi besar khas gitu ya. Jadi ini berbagai macam suku, ras itu ketika berkumpul bertemu. Nah, dimanapun bertemu saling menyapa. Ini enggak itu di hotel ya, kita kenalnya banyak. Meskipun kalau udah pulang ya lupa semua. Tapi pada saat bertemu ini sunnahnya Rasulullah SAW saling menyapa, saling berkenalan. Nah ini dicontohkan dalam hadis ini. Rasulullah SAW menanyakan siapakah kaum ini atau siapakah anda? Kami adalah kaum muslimin. Nah, kemudian ini silaturahim ya, maka penting bagi kita dimanapun berada ya, kalau kita ketemu dan yakin itu kaum muslimin, maka disunahkan untuk bertegur sapa. Kemudian yang kedua, nah ini menunjukkan identitas Muslim. Jadi boleh dimanapun kita berada ya, identitas Muslim itu ditunjukkan. Jadi kalau misalnya kita bepergian gitu ya, ketemu dengan seseorang yang kalau kita tahu itu Muslim, maka disapa. Dan identitas Muslim ini yang penting untuk kita sampaikan. Nah, jadi sekarang ini orang kadang-kadang sebagai Muslim saja malu ya, jenggotan malu ya, atau bahkan dikatakan radikal misalnya. Nah ini berat, pakai baju Muslim ya, kayaknya nggak keren gitu misalnya. Nah, ini sesuatu yang tidak terjadi ya di zaman Rasulullah. Kalau memang Muslim ya sampaikan bahwa kita itu seorang Muslim. Jadi di sini dijelaskan bahwa penisbatan diri seorang Muslim adalah kepada agamanya. Jadi ini kaum muslimin disebutkan saya seorang Muslim. Nah, ini disebutkan di sini. Bukan kepada kelompoknya, bukan kepada negaranya. Nah, ini yang penting. Jadi ketika kita bertemu dengan saudara kita Muslim yang lain, ini batas-batas suku, batas-batas agama, batas-batas negara ini menjadi hilang. Mereka menjadi saudara kita. Jadi ketemu orang Muslim dari Eropa. Ketika Muslim ketemu dengan orang Muslim, mereka menjadi saudara kita. Nah ini luar biasa. Orang Arab ya, ini kalau pengakuan tentara-tentara atau orang-orang bahkan misionaris ya, ketika ada seseorang misionaris yang ditangkap oleh orang-orang Muslim yang di dalam tanda petik ya dikatakan sebagai teroris, sebagai pemberontak dan sebagainya. Ternyata orang Muslim ini memperlakukan orang lain itu dengan perlakuan yang luar biasa, baik, ramah, dengan ciri kemusliman, keislamannya itu. Jadi diperlakukan dengan baik, dengan ramah, sopan, kemudian tidak menyakiti, tidak mendolimi, tidak mengganggu. Nah, yang kemudian berakibat pada banyaknya orang masuk Islam. Jadi tadinya membenci Islam, begitu berkumpul dengan orang Islam beberapa waktu, kemudian mereka masuk Islam. Kenapa? Karena ciri Muslimnya ini luar biasa, ditampakkan, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini Muslim yang benar begini, yang seperti itu. Sehingga
kalau kepada orang yang bukan muslim saja kaum muslimin ini beradab ya begitu tinggi, apalagi dengan sesama muslim. Jadi nilai-nilai Islam ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, permasalahannya umat Islam sekarang ya ini sedih gitu ya. Ngakunya muslim, tapi dengan ajaran Islam itu justru malah benci. Nah, ini kan aneh. Ya. Orang Islam jilbab dikritik. Orang Islam dakwah dipermasalahkan, ya. Orang Islam begini dan begitu, ajaran-ajaran Islam ini seolah-olah Islam itu sesuatu yang mengerikan gitu kan. Padahal di negara-negara perang gitu kan, orang-orang Islam itu kaum muslimin itu bersikap dengan tawanan saja luar biasa. Nah, ini dibuktikan banyak sekali kisah misalnya orang yang di Palestina. Di Palestina itu makanan susah. Tapi begitu ada wartawan Reuters datang ke sana, ya, di antara bom dan tembakan, dia kemudian berlindung, mencari perlindungan, masuk ke rumah orang Palestina. Apa yang terjadi? Orang Palestina yang nggak punya makanan, begitu ada tamu, itu dikasih makan. Luar biasa. Jadi wartawan ini loh, mereka sendiri susah makan, cari makanan susah, tapi ada orang yang datang tidak dikenal, tidak tahu, beda agama, tapi tetap dikasih makan di sesuatu yang mereka butuhkan. Ini luar biasa. Nah, ini orang Islam yang kaum muslimin seperti itu. Nah, ini maka saudara-saudara sekalian, ajaran Islam yang begitu luar biasa ini ya, ini hari ini ya mungkin menjadi sesuatu yang aneh, yang kita sendiri seolah-olah asing. Podo-podo Islamnya gara-gara berbeda ini jadi berantem ya. Sama-sama ngaku Islam gitu ya, karena perbedaan atau karena ada beda pendapat jadi bermusuhan. Nah, ini yang seneng orang yang benci dengan Islam. Wah, iki wong Islam karo Islam. Islam dibikin organisasi Islam macam-macam, dibentur-benturkan. Nah, ini justru nilai-nilai Islam jadi hilang di situ. Nah, karena Rasulullah SAW menyampaikan ya dalam hadis ini jelaskan bahwa ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, maka batas-batas ras, suku, kelompok dan sebagainya itu menjadi hilang. Tapi yang ditonjolkan, yang dimunculkan adalah identitas sebagai seorang muslim. Nah, maka sungguh aneh kalau sama-sama orang muslim ya, gara-gara misalnya sholat saya, sama-sama sholat, beda pendapat, beda mazhab, menjadi bermusuhan. Nah, ini enggak benar. Nah, ini yang kedua. Jadi Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan sahabat, ya ini maksudnya sahabat tapi dari tempat yang jauh, rombongan yang lain, jarang bertemu ya. Ini yang ditonjolkan adalah identitas muslimnya. Nah, ini semoga menjadi pelajaran ya, introspeksi bagi kita masing-masing. Ketika kita ingin menjadi orang soleh ya, maka jangan ada pada diri kita ini berpikir ya, atau apalagi sampai benci dengan ajaran Islam. Nauzubillah ya. Kemudian jangan kita berpikir atau memikirkan bahwa orang lain yang itu kita tahu sama muslim kemudian kita jelek-jelekan ya, ini tidak boleh. Ya, kalaupun berbeda pendapat ya, wallahu alam, kita pendapat berbeda biasa saja, tidak usah terlalu dipermasalahkan. Tetapi identitas sebagai seorang muslim, ente muslim, ane muslim, kita sama-sama muslim, kita adalah saudara. Beda organisasi, beda kelompok, beda kabilah, beda suku, beda ras, beda negara, jangan jadi permasalahan, jangan kemudian menjadi kita bermusuhan. Nah, ini identitas muslim. Ketika identitas muslim ini yang lebih menonjol, maka masalah-masalah tadi menjadi hilang. Tapi kalau kemudian yang ditonjolkan adalah kelompoknya, yang ditonjolkan adalah partai politiknya, yang ditonjolkan ini, maka yang terjadi adalah permusuhan. Nah, ini yang tidak dibenarkan dalam Islam.
Nah ini penisbatan. Jadi kalau kita ketemu dengan orang Muslim, ya jangan kemudian kita kayak kelompok ini, kelompok ini, saya nggak mau kumpul sama mereka. Nah ini fatal ya. Dan itu yang seperti itu di mana-mana sekarang ini dibesar-besarkan. Ya. Nah ini bahaya. Nah, padahal di zaman Rasulullah tidak terjadi begitu. Dari manapun, dari kelompok apapun, ketika mereka masih mengaku Muslim, ya saudara. Jadi harus dihormati, harus diperlakukan dengan cara yang terbaik. Nah kemudian dalam hadis ini yang ketiga, ini luar biasa. Jadi ketika salah seorang dari rombongan itu bertanya, ya kebetulan wanita yang bertanya, ketemu dengan Rasulullah SAW, maka kesempatan bertemu dengan orang alim ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menanyakan perihal agama. Jadi ini luar biasa, ini pelajaran penting. Jadi ketika kita bertemu dengan orang alim, kita tahu sebenarnya, ada syekh, atau kita mungkin ya mungkin ini bagi jamaah ya mungkin yang sudah pernah atau mungkin ya belum pernah ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya, terutama di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu setiap ba'da subuh dan ba'da asar itu ada kajian. Jadi setiap habis ba'da subuh dan ba'da asar setiap hari, dan kajian di sana banyak sekali. Maka kesempatan ya ketika kita ini diberi nikmat oleh Allah bisa ziarah ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ketika ada seperti itu maka datangilah gitu kan. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kita dimudahkan oleh Allah sana berkumpulan dengan orang alim yang di sana. Bertemu kemudian bersilaturahim, belajar. Ya ini yang kesempatan. Karena apa? Kesempatan untuk bertemu dengan orang alim itu tidak mudah atau tidak setiap saat bisa kita lakukan. Maka ketika ada kesempatan, belajarlah. Kita bertanya tentang hal yang perlu kita ketahui di dalam urusan agama. Jadi kalau ketika di Masjid Nabawi itu saya senangnya ketika ada pelajaran atau di sana itu ada kajian tentang tahsin ya, membaca bacaan Al-Qur'an. Banyak ada kajian di sana, kajian hadis, ada kajian tahsin, ada kajian tafsir, ada habis setiap hari itu ada pengajian. Ya kayak di sini lah, ya, di MPD ini pada maghrib gitu ya. Setiap hari ada pengajian dengan tema-tema tertentu. Jadi ketika kita diberi nikmat bisa ziarah, kita bisa milih, saya mau datang kajian. Nah, kalau saya senang kajian karena kalau mendengarkan ceramahnya orang bahasa Arab ngomongnya cepat gitu ya. Kadang-kadang kalau bahasa Arab kita kurang memadai, kita tidak bisa mengikuti. Paling ya tahu sedikit-sedikit yang disampaikan, tetapi untuk memahami mendalam mungkin agak kesulitan. Maka yang paling enak, yang paling mudah bagi orang-orang awam yang kalau kita kesana itu ya belajar tahsin. Jadi kalau belajar tahsin, syekhnya itu akan membacakan, misalnya nanti biasanya juz amma biasanya yang disampaikan. Jadi salah satu surat dalam juz amma itu dibacakan, syekhnya membacakan, kemudian kita menirukan. Kalau sudah menirukan nanti ditahsin satu persatu kita membaca, kemudian diberi nilai oleh syekh di sana, gitu kan? Jadi yang ngajar. Kemudian kalau bagus nanti ada kehormatan. Jadi ada penghormat. Jadi syekhnya itu kalau misalnya sudah baca, kemudian ada di antara yang jamaah yang datang membaca itu bacaannya bagus, maka dipanggil, didudukkan di sebelah syekhnya. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi ini penghormatannya seperti itu. Jadi itu saya alami ketika di sana gitu ya, ikut pengajian tahsin. Kemudian alhamdulillah saya sempat berkenalan dengan Syekh Rahmatullah. Ternyata beliau ini setiap kali sholat yang jahar ya, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya itu berdiri di belakang imam persis.
Jadi tempat kalau di sana sebelum sholat itu di belakang imam itu 3 atau 4 tempat itu dikosongkan, nggak boleh ada yang duduk di situ. Nah, ternyata salah satu tempat itu adalah tempatnya Syekh Rahmatullah yang ngajar tahsin di sana. Nah, ini kesempatan. Jadi maka dalam hadis ini ya, ketika sahabat ya sahabiyah ini yang jauh ya dari rombongan jauh bertemu dengan Rasulullah, dia bertanya tentang agama, tentang urusan agama. Nah ini yang nanti bisa kita amalkan. Jadi ketemu siapa saja orang yang alim, maka kesempatan itu sebaiknya dimanfaatkan untuk menanyakan urusan-urusan agama. Kemudian yang keempat pelajaran ini adalah pelajaran tentang kaitannya dengan haji. Jadi di sini ada hukum haji bagi anak kecil. Ya, jadi anak di sini anak kecil itu disebutkan sobia itu anak yang belum balik. Jadi anak masih kecil ya. Kalau kita mungkin ya balita lah gitu ya. Anak kecil yang belum balik, dia diajak haji kemudian diangkat ya, orang ibunya itu kuat ngangkat berarti anaknya masih kecil ya. SD umur 10 tahun diangkat ya enggak kuat ya. Berarti yang anaknya masih kecil di bawah 5 tahun diangkat. Ini ditanyakan, ya Rasulullah bolehkah anak ini haji? Ya, Rasulullah menjawab boleh ya. Dan ditambahkan lagi, bagimu mendapatkan pahalanya. Jadi kalau ada anak kecil haji atau umroh gitu ya, maka wali atau orang tua yang menghajikan atau mengumrohkan anak kecil itu juga akan mendapatkan pahala haji atau umroh yang dilakukan oleh anak kecil ini. Jadi boleh Bapak Ibu ketika diberi kelapangan rezeki ya suatu saat nanti satu keluarga berangkat haji atau berangkat umroh. Semuanya berangkat, meskipun anak kita masih balita. Ya. Kalau kita punya uang, ya, rombongan saya dulu juga ada anak kecilnya, baru 3 tahun atau 4 tahun diajak umroh. Maka anak ini diterima sah pahala umrohnya, ya, kalau dia memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun dia akalnya belum sempurna. Ya, anak kecil itu kan akalnya belum sempurna, tetapi rukun dan syaratnya ini terpenuhi, maka dia sah umrohnya, sah hajinya. Nah di sini menunjukkan bahwa ibadah haji, ibadah umroh itu ibadah fisik. Jadi bacaannya itu yang dibaca, makanya bacaannya meskipun ada standarnya, tetapi meskipun tidak dibaca ya, tapi secara fisik ya, misalnya tawaf itu bacaannya kalau kita sesuai dengan bacaan kita ketika manasik gitu ya, itu banyak sekali. Nah, kadang-kadang yang benar-benar membaca itu tidak banyak. Nah, karena rombongan segitu orang yang bisa membaca juga ini, tapi mereka ya tawaf saja. Begitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah ya, itu pas dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad kan doanya Rabbana atina, bisanya itu ya sudah dibaca aja pas itu, maka itu sudah sah. Nah, kemudian dia tawaf, sa'i dan seterusnya gitu kan. Kalau rukun-rukun itu dilakukan maka sah ya, meskipun tidak dibaca doa-doanya, meskipun doanya itu dia tidak membaca. Nah, karena ibadah ini adalah ibadah fisik ya. Jadi di sini Rasulullah menyebutkan anak kecil yang umroh yang atau haji maka diterima oleh Allah. Ya, dia akan menjadi haji. Nah, meskipun usianya masih kecil. Nah, dan kelebihannya adalah orang tuanya atau orang walinya ini yang mengajak anak kecil itu berhaji atau umroh, dia ikut mendapatkan pahalanya. Dan sinilah terkait dengan bab ini ya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, maka menolong orang ya, atau mengajak orang, kalau mengajak sudah ya, menolong orang lain melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang ditolong itu.
Ya dalam hadis ini ketika seseorang itu membiayai haji untuk anak kecil atau dia menghajikan anak kecil, maka dia mendapat pahala dari hajinya anak kecil itu. Jadi ini orang tua menghajikan. Ya, di dalam hadis yang lain orang tuanya yang dihajikan, ya, dia mendapat pahala dari hajinya dia sendiri, dari hajinya dan hajinya orang yang dihajikan, orang tuanya. Jadi ini pahala melakukan atau saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, kalau kemarin berjihad, membiayai orang berjihad, dapat pahala jihad. Kalau orang haji, dapat pahala haji. Jadi menolong orang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala. Jadi apapun kebaikan itu, sehingga hadis-hadis tentang mengajak atau membantu, menolong dalam kebaikan ini adalah memotivasi pada kita. Jadi kalau kita ini jangan sungkan-sungkan menjadi orang yang baik, ya. Jadi bahasanya kalau bahasa Jawa itu ojo kesel dadi wong apik. Jadi jangan merasa gelo, jangan merasa kecewa, wah aku wis nulungi wong kae malah balesane koyo ngene misalnya. Nah, jadi tidak usah dipikirkan. Jadi kadang-kadang seringkali banyak orang yang mengeluh, wah kayak iki tak rewangi ngene kok saiki kok balesane seperti ini. Nah, tidak perlu seperti itu. Jadi biarin saja. Kita menolong orang, ya misalnya suatu saat kita didatangi ada orang susah, Pak tolong saya butuh ini dan itu gitu kan, kemudian kita bantu. Besok lagi Pak saya butuh ini itu, dibantu lagi. Wah kemudian suatu saat kemudian orang yang dulunya kita bantu itu sekarang menjadi orang yang dalam pandangan kita orang yang sukses. Nah, dulu bilangnya pinjem tapi ra dibalik-balik sampai ini. Ketika kita butuh melihat dan iki jane iso balikke, tapi enggak dikembalikan, ya sudah biarin saja. Nah, kenapa? Bisa jadi dia itu sukses karena bantuan kita. Dan ketika bantuan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala, maka sebenarnya kesuksesan dia itu pahalanya kepada kita mendapatkan pahalanya. Nah, ini kan luar biasa tanpa kita sadari, tanpa kita mengetahui. Jadi ini bab tolong menolong dalam kebaikan itu seperti itu. Maka jangan kemudian kita merasa gelo atau kecewa ketika kita sudah menolong orang lain, membantu orang lain, kemudian kok kita ini dibikin susah misalnya. Wah, jadi nembung begini minta tolong ini itu, setelah kita tolong ternyata belenjani misalnya, atau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, ya biarin saja. Sudah, kita ikhlaskan saja karena insya Allah apa yang kita lakukan, bantuan kita ini, ya ketika kita ikhlaskan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebab ya kebaikan yang lain yang kita tidak tahu. Nah, nanti ada hadis tentang, jadi ada di akhirat nanti akan ada orang itu yang merasa ya dia itu di dunia itu enggak punya amal apa-apa. Tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih ini pahala banyak sekali. Loh ini dari mana ya Allah? Nah ini sampai seperti itu. Ini dari mana? Oh ternyata dulu kamu pernah membantu si ini. Nah kemudian dari bantuanmu ini ternyata dia menjadi orang yang sukses, hebat, dan dia suka membantu. Kamu dapat pahalanya. Nah ini kan seperti itu. Nah ini hanya dalam hadis ini ya dispesifikkan kasus masalah haji. Kalau kemarin jihad, kalau sekarang haji. Nanti ada tolabul ilmi ya, contoh misalnya kita membiayai orang yang belajar. Kita memberikan beasiswa kepada anak-anak dari SD atau anak SD, SMP atau bahkan perguruan tinggi, atau ada lembaga yang mengelola tentang beasiswa ini misalnya. Orang yang mengeluarkan beasiswa membantu ya ketika dia longgar, kemudian yang dibiayai ini kemudian menjadi orang yang berilmu, orang yang hebat ya, dan kemudian mengamalkan ilmunya, maka orang-orang kaya yang menjadi donatur, menjadi memberikan beasiswa ini, dia akan mendapatkan pahala dari
ilmu yang diperoleh oleh orang yang dia bantu beasiswanya. Maka semua yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Nah, sehingga tidak perlu kemudian kita menjadi ragu-ragu gitu ya, kita berbuat baik ya, apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, baik menyampaikan ilmu, memberikan harta, mengeluarkan harta, menolong orang lain ya, dalam bentuk apapun, ini insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang luar biasa. Nah ini maka banyak, misalnya contoh di dalam hadis yang lain, ada orang yang membuka jalan. Jadi tadinya hutan, maka dia membersihkan ya, hutan itu karena untuk melewati satu tempat ke tempat yang lain, maka hutan itu harus dibikin atau dibersihkan dari rumput-rumput, kemudian digunakan untuk jalan. Nah, orang yang pertama kali membuka jalan ini ya, selama jalan itu dipakai, dia mendapatkan pahalanya. Bayangkan ya, mungkin dia sudah meninggal ratusan bahkan ribuan tahun, nah, tetapi karena jalan itu memberikan manfaat bagi manusia, maka dia selama dia beriman kepada Allah ya, maka dia mendapatkan pahalanya terus menerus. Atau orang yang mengalirkan air ya, membuat dari gunung misalnya, kemudian dibuat air, aliran air ya, yang air itu kemudian untuk irigasi, untuk bercocok tanam atau untuk keperluan hidup yang lain. Selama air itu dimanfaatkan, maka dia mendapatkan pahala terus menerus. Nah ini luar biasa. Nah itu kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, itu dia akan mendapatkan pahala bagi dirinya, dan dia juga mendapatkan pahala jariah dari apa-apa yang dia lakukan. Nah ini tolong menolong dalam perbuatan takwa. Nah kemudian yang terakhir ya tadi tentang haji ya. Nah, jadi ketika haji ya, di sini tadi anak kecil yang haji ini pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tetapi ya di sini dijelaskan di penjelasan hadis ini bahwa yang berkewajiban untuk melakukan ibadah haji ini adalah seorang, kan man istata'tum ya, yang mampu, itu adalah salah satunya orang yang sudah balik ya, ya muslim berakal balik ya. Jadi kalau masih kecil sudah haji, hajinya diterima, pahalanya untuk orang tuanya. Tetapi kemudian ketika dia balik ya, haji ini di sini dijelaskan tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Jadi hajinya dulu masih kecil, karena sudah dewasa maka dia tetap harus berhaji kalau dia mampu. Nah, jadi di sini dijelaskan begitu, sehingga kalau ada misalnya kita anak kecil, kita punya anak diajak haji, maka nanti kalau dia balik atau dia dewasa, seharusnya ya di sini untuk menggugurkan kewajibannya haji ketika dia sudah balik, dia harus berhaji lagi, berangkat. Jadi haji itu seumur hidup satu kali ya, hajinya dia pas anak-anak itu pahalanya dia dapat pahala, tapi pahalanya itu adalah kepada orang tuanya. Nah, ketika dia sudah balik, maka dia harus menggugurkan kewajibannya kalau mampu ya untuk berhaji lagi. Nah ini tentang haji. Jadi insya Allah hadis ini intinya memotivasi kepada kita untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Jadi berbuat baik. Jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk menjadi orang yang senantiasa berbuat baik. Meskipun seringkali kebaikan yang kita lakukan itu oleh manusia itu tidak diberi balasan yang setimpal atau tidak mendapatkan
apa-apa lah ya. Bahkan dibalas dengan balasan yang mungkin menyakitkan. Kene wis nulungi malah kemudian diapusi. Kan banyak orang begitu ya. Ini niate menolong ternyata sing ditulungin niate menipu. Kan banyak seperti itu. Tapi tidak apa-apa ya, kalau kita ditipu, misalnya ditipu oleh orang yang menipu kita, tetap kita mendapatkan pahalanya. Adapun orang yang menipu itu nanti dia hari kiamat dia juga akan mendapatkan hukumannya. Nah, jadi tidak perlu kemudian kita menjadi kecewa. Mungkin itu jamaah sekalian satu hadis tentang tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan dan diberi nikmat menjadi hamba yang suka menolong orang lain, sehingga hidup kita ini adalah senantiasa di dalam kebaikan dan kebaikan. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.